magnet rezeki. Satu sama terhubung. Ya. Nah sekarang kemungkaran. Nah ini yang gak gampang itu menolak kemungkaran. Amar ma'ruf gampang. Amar ma'ruf gampang. Tinggal kopas. Ya. Kopas ya. Ada materi apa bagus, kopas ya. Amar ma'ruf tuh. Ya. Akhirnya share gitu kan, share gampang. Yang gak gampang itu nahi mungkar. Itu yang paling gak gampang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Sesiapa orang ngelihat kemungkaran, ngelihat nih dia jelas ngelihat kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadih, maka dia harus wajibun kuduun harusun ya menolaknya, membatasinya, mengubahnya dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya kekuasaan. Jadi kalau suami ngelihat istri ya ngegosip gitu, langsung tarik tuh dari tukang sayur, ya kan? Tukang sayur hebat juga tuh tukang sayur ya, betah banget ya ngedengerin gosipan ibu-ibu. Ya, terus dia update lagi ya, pas hari ketiga, Bu yang ini gimana perkembangannya? Tarik tuh suami karena pakai tangan, ya. Begitu juga RT ke warganya, ya RW ke warganya. Nah kalau kita nggak punya tangan, artinya nggak punya kekuasaan, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup dengan lisan. Jangan mabok, nanti kalau mabok masuk neraka. Ya, tapi itu nggak pakai hikmah kalau itu to the point ya. Ya. Nah kita gimana caranya supaya orang tuh bisa terjaga dari kemungkaran. Bismillah lah, mudah-mudahan magnet rezeki bisa menjadi agen nahi mungkar juga dengan caranya magnet rezeki. Fa illam yastati fa biqalbih wa huwa adhaful iman. Kalau nggak sanggup juga dengan hati. Hati itu jangan ikut-ikutan. Ya. Dengan apa yang terjadi di situ. Saya pernah nih Aiden waktu lagi nunggu bus di Kampung Rambutan tuh situ. Pas lagi nunggu bus di Kampung Rambutan, dia muter gitu. Saya ngelihat ada orang lagi main judi. Lagi main judi tuh. Judinya judi ini. Di baliknya tempat mangkok gitu ya, mangkok kebalik gitu ya. Terus giniin gitu. Judi koprok namanya. Ih, Agung tahu, Agung. Itu tuh saya ngeliatin nih, saya lagi ngeliatin kan ini orang lagi pada main judi. Astagfirullah dalam hati itu ya. Astagfirullah gitu kan, main judi gitu kan. Tapi saya ngeliatin, ekor mata saya ngeliatin, ya pastilah di tengah. Ikut tebak. Jadi begini nih sambil nunggu bus sih gitu, sambil nunggu bus gitu kan. Ya istighfarnya tuh istighfar gaya dulu. Astagfirullah gitu kan. Kalau sekarang kan astagfirullahnya tuh sayang salah. Kalau dulu kan gaya istighfar kita sebelum kenal magnet rezeki, dia yang salah. Astagfirullah tuh orang main judi, astagfirullah gitu kan. Tapi ikut nebak tengah, kiri, kanan, bener. Ternyata orang-orang ini kayaknya memang didesain ya. Ada orang-orang itu kan, ayo pak gitu kan, ikut juga gitu kan. Saya enggak lah gitu kan. Udah nggak usah pakai duit nggak apa-apa gitu kan. Ya menurut bapak apa nih? Gitu. Enggak gitu kan. Ya, waduh saya dan banyak banget. Ada kali 10 orang. Ada kali 10 orang tuh gitu kan. Enggak gitu kan. Ya. Udah bapak tebak aja gitu kan. Ini tengah, pinggir kanan nih pak gitu kan. Tengah.
Aduh, ya pengalaman tuh ya. Malu sebenarnya ceritain ini. Kita kagak ada niat, kagak ada maksud. Cuma karena dia desek gitu kan, tengah gitu kan. Pas dibuka kiri. Gitu kan. Wah, akhirnya dompet saya diambil. Gitu, langsung semuanya gitu kan. Apa yang ada di itu tuh, di tas semua langsung. Wah, Bapak harus bayar nih gitu kan. Apaan sih cuma ini? Kan Bapak nebak. Wah, udah akhirnya dompet diambil segala macem gitu kan. Di dalam tas tuh diambil semua barang berharga saya diambil. Gitu kan. Lah inilah kalau seandainya kita tidak bernahi mungkar. Iya benar itu, aduh hikmahnya Masya Allah tuh. Kita cuma ngeliatin doang begini gitu kan ya. Kanan, tengah. Akhirnya saya nggak punya duit kan. Saya nggak punya duit tuh. Ya nggak punya duit tapi harus pulang. Harus pulang ke Priuk pada saat itu gitu kan. Akhirnya ada mobil naik gitu kan. Mikir gitu kan, ini gimana bayarnya ya. Ngomong sama sebelah, Pak, maaf Pak, tadi saya ditipu sama orang Pak. Gitu kan, boleh nggak Pak saya dibayarin sampai Priuk nih gitu. Oh iya nggak apa-apa dek, dibayarin. Alhamdulillah, bisa pulang. Tapi setelah itu saya jadi tahu tuh, bahayanya kalau kemungkaran enggak kita halangi. Tuh, akhirnya harta kita keambil semua Pak Agus. Ini yang selama ini kan kita biarin tuh ngeliatin orang maksiat ya nggak? Orang maksiat kayak apa kita biarin aja. Bahkan kadang-kadang tuh kita ngikut gitu. Orang TikTok joget-joget, oke. Emang gua kagak bisa bikin yang lebih bagus. Ayo ibu-ibu maju salim, pakai baju seragam. Kita TikTokan. Astagfirullahaladzim. Tuh kita main TikTokan, kita apa-apa segala macam yang nggak bagus kita ikutan. Kita tidak menjadi orang yang menolak dengan hati. Kalau nggak ditolak dengan hati, hati-hati. Semua diambil sama Allah. Hati-hati. Begitu dah. Begitu hikmah itu Pak Arif. Saya tuh dapat yang namanya nahi mungkar tuh gitu tuh ya. Caranya kemaksiatan itu ngegoda kita gitu. Padahal kita tahu yang itu haram, tahu, cuma tidak ditolak dengan hati. Ya diterima aja sebagai sebuah realitas sosial. Ya kan realitas sosialnya orang senang main judi, oke lah. Ya. Ternyata memang ya begitu. Cara kerjanya kemaksiatan itu ya begitu. Maka hati-hati dengan kemaksiatan, ya. Nah, cuma gitu. Kita ngelihat nih, sekarang pertanyaannya hati kita gimana? Tolak dengan hati, ya, minimal doakan. Ya Allah, saya tidak terima, ya, kezaliman yang dihadapi oleh salah satu ya zuriatnya Nabi. Mungkin saya beda pendapat dengan beliau, tapi walau bagaimanapun beliau ada darahnya, keturunannya Nabi. Maka aku menolaknya dengan hatiku ya Allah. Makanya ada dalam Al-Quran tuh surat Taubah, surat At-Taubah itu awal pertamanya tuh nggak pakai Bismillah tuh, nggak pakai Bismillah. Coba yang baca surat At-Taubah, ya, ada Bismillahnya nggak? Kagak ada Bismillah. Langsung tanpa tadi yang aling-aling, nggak ada nama Bismillah di situ. Langsung baro'atun. Baro'atun tuh pengingkaran secara jelas. Baro'atun minallah wa rasulih. Ya, surat At-Taubah. Baro'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan. Pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada kaum musyrikin. Nah, kita harus begitu. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal judi koprok gitu. Langsung tuh barokah. Saya baru tahu namanya judi koprok. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila TikTok gitu. Langsung bara'ah. Ya, bara'atun, ya. Pokoknya saya iniin terhadap kemaksiatannya bukan pada orangnya.
Terhadap orangnya kita tetap menyayangi, mendoakan, memuliakan, membahagiakan. Ya Allah, mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Sepanjang orang belum meninggal dunia, dia masih punya kemungkinan untuk dapatkan hidayah. Kemarin saya sebut ya, Fir'aun aja masuk Islam. Udah pada tahu nggak nih Fir'aun masuk Islam? Kagak tahu ya? Masuk Islam Fir'aun, ya. Masuk Islam di ujung hayatnya. Iya. Allah sendiri yang kasih persaksian dalam surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu. Sampai ketika dia megap-megap di tenggelamnya, itu proses tenggelam. Pada saat dia menggapai-gapai, kalau begitu kata Fir'aun, qala amantu, kalau begitu aku beriman aja. Qala amantu, aku beriman. Benar ini, yang kasih kesaksian siapa? Allah, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Qala amantu, kira-kira kalau kita bilang nih ya Allah saya beriman kepadamu, diterima nggak? Ya pasti diterima lah, Allah pasti nerima. Gitu. Cuma satu-satunya yang Allah abadikan nggak diterima ya Fir'aun ini. Surat yang ke-91-nya al-an wa qad asaitu qabli, ya. Kenapa baru sekarang lo beriman? Sebentar ya, surat 10. Kemarin kita udah bahas tapi nggak apa-apa. Ini menarik sekali. Ya. Ketika hatta idra adrakul qur'an al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kamu tuh termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi nggak diterima imannya Fir'aun. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Misalnya ente ngelihatnya ada orang yang maksiat banget nih. Maksiat banget nih, ya. Pokoknya dia tuh pembunuh berdarah dingin. Dan ente tahu kalau dia tuh pembunuh berdarah dingin. Ya. Kita udah ngomong nih, kita baro'ah terhadap sikapnya. Perbuatannya kita baro'ah. Atau jangan pembunuh berdarah dingin, koruptor lah. Kita tahu nih koruptor nih, gitu ya. Kan kalau di magnet rezeki, wow, keren. Ya kan? Ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia terhadap orangnya. Kenapa? Karena dia belum mati. Kesempatan dia dari maksiat sampai dia sakaratul maut masih ada, dia bisa beriman. Jangan-jangan sekarang sampai mati kita yang kagak beriman. Makanya kita nggak boleh nilai orang. Kita nggak boleh nilai orang. Mau dia pezina, pemabok, penjudi, nggak boleh nilai orangnya. Tapi baro'ah terhadap perbuatannya. Sampai hatta Fir'aun sekalipun beriman. Andaikan nggak ada ayat 91 nih, kita ketemu Fir'aun di sorga. Andaikan nggak ada yang ke-91. Kan ada ayat yang satu ayat itu nyambung. Satu ayat itu nyambung, bahkan sorga, terus kemudian setelahnya neraka dalam satu ayat. Gitu. Berarti ada maksudnya Allah tuh dalam satu ayat disambung. Ini ayatnya udah beres, baru nyambung ke ayat berikutnya. Bayangkan kalau seandainya nggak ada ayat 91. Berarti Fir'aun ketemu kita di sorga. Cuma ada keterangan dari salah satu tafsir ya, itu malaikat pada turun dari langit nyumpel mulutnya Fir'aun pada saat dia mengucap la ilaha illallah gitu. Jadi baru dari hati. Sumpel mulutnya, makanya di tenggorokannya Fir'aun itu ditemukan rumput-rumput merah dari Laut Merah itu. Makanya disebut Laut Merah karena adanya ganggang-ganggang merah yang ada di dasar Laut Merah. Kan atasnya mau biru. Kenapa disebut Laut Merah? Karena di dalamnya itu ada ganggang-ganggang yang berwarna merah. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya dapat pelajaran, supaya kamu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Jadi kepada perbuatannya kita baro'ah, kepada orangnya kita tetap berpositif thinking. Suatu saat dia pasti kembali kepada Allah. Kita nggak bisa nilai orang, ya. Wong kita aja nggak ada yang jamin, masya Allah. Kan ada juga mantan ulama, kan ada, mantan kiai ada, ya, mantan orang soleh ada, ya. Tapi mantan preman juga banyak. Makanya
Bahkan dalam satu keterangannya dalam satu kitab namanya Nasohiul Ibad, itu disebut, pandanglah setiap manusia di depan kita, curigalah bahwa salah satu di antara mereka yang kita nggak tahu siapa adalah walinya Allah. Pandang yang kita nggak tahu siapa. Kita lagi mandang tukang bubur, jangan-jangan dia wali Allah. Di sini ada tuh di Beji ini, kalau ente Ustadz Abu sudah mulai akrab nggak sama Beji? Ada tuh orang yang pakai jubah, ya. Jalan keliling-keliling gitu ya. Saya dalam hati saya, orang bilangnya orang gila, cuma saya bilang dalam hati saya curiga jangan-jangan wali dia nih. Gitu, jangan-jangan dia yang jagain Beji nih gitu. Iya, jadi kita curiga, jangan-jangan di depan kita ini ada orang, walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ahli maksiat, ada ahli-ahli maksiat yang setelah itu dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu, ya. Dan bahkan kan ada juga cerita tentang seorang yang di Turki, ya, yang dia tuh tiap malam itu ke tempat itu pelacuran gitu ya. Terus kemudian gimana sih kisahnya tuh ya? Terus ya pokoknya orang curiga, wah itu ahli maksiat lah gitu ya. Sampai istrinya tuh risih banget gitu ya. Kemudian si suaminya ini bilang, ya suatu saat nanti saya akan disolatkan bersama dengan para sultan, ya, bersama dengan para sultan. Wah, semua orang udah ngiranya ahli maksiat aja, ya. Ternyata setelah itu meninggalnya di gimana ceritanya itu ya? Agung ingat nggak, Agung? Judi koprol jangan ingat, yang ini boleh diingat ya. Akhirnya ujung-ujungnya aja beliau ternyata masya Allah ya, ternyata beliau betul datang ke sana itu adalah memberikan sedekah kepada para itu ahli maksiat itu. Siapa tahu dengan sedekah yang dia berikan itu gitu ya, dia nggak malam itu dia tidak melakukan maksiat dan suatu saat dia bisa bertaubat. Masya Allah, kita nggak pernah tahu amalnya orang, kita nggak pernah, maka jangan menilai orang. Sekarang kan kita gampang banget gitu kan, ih ustadz itu kok begini ya, kok dia udah berubah ya, kok dia udah ikut politik ini ya, udah jangan deh. Kita mah doain aja, siapa tahu gitu ya, salah satu di antara mereka adalah wali-walinya Allah, ya. Kita baroah terhadap perbuatannya, tapi kita ya tetap doakan kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.